Ya, halo X Level. Ya, semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan rajin belajar ya. Walaupun masih belajar di rumah, semoga kamu tetap semangat dan rajin belajar. Kuncinya belajar dan rajin belajar. Terus berusaha. Oke, baiklah untuk materi pelajaran komputer. Kali ini kita akan review mengenai manfaat menu-menu yang ada pada Microsoft Office PowerPoint. Nah, Teacher Coki akan menyampaikan materinya dalam bentuk langsung secara live, menunjukkan bagaimana manfaat-manfaat menunya, ya. Nah, ini jangan lupa di subscribe channelnya jika bermanfaat dan menambah wawasan yang baru. Subscribe ke harus bisa guess, harus pasti bisa guess. Oke? Nah, itu untuk perkenalan. Kita masuk ke materinya. Manfaat menu-menu yang ada pada Microsoft Office PowerPoint. Nah, pada PowerPoint terdapat 10 menu yang digunakan. Oke, kita langsung saja menuju ke menunya. Nah, yang pertama, menu file. Menu file digunakan untuk mengatur dokumen. Nah, dokumennya apa? Misalnya kamu sudah selesai mengerjakan PowerPoint. Nah, disinilah menu yang digunakan untuk menyimpan ulang nama baru, membuka, menutup, info dokumen kamu. Nah, dokumen yang pernah dibuka, dokumen baru, mencetak dokumen yang sudah kamu kerjakan, menyimpan, pengaturan, atau keluar dari aplikasi PowerPoint. Nah, itu semua diatur di dalam menu file. Menu file, menu yang digunakan untuk mengatur dokumen. Oke, lanjut ke menu home. Nah, menu home ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur teks tulisan yang dimasukkan ke dalam PowerPoint. Nah, tulisannya atau teksnya bisa diedit. Banyak tampilan yang harus diedit. Misalnya, tampilan apa? Warna huruf, ukuran huruf, ya, rata tulisan. Nah, di sini semua bisa dikerjakan di menu home. Nah, ingat arti home itu bisa diibaratkan rumah. Nah, kalau kita berpergian ke suatu tempat, pasti kita akan kembali ke rumah untuk beristirahat. Nah, seperti itulah menu home. Kita kembali ke menu home untuk mengedit tulisan atau teks yang akan kita kerjakan. Nah, misalnya ini menu home, kita mau ganti warna huruf. Nah, di menu home. Nah, misalnya warna putih atau biru. Nah, terserah. Nah, ya, mengecilkan huruf itu di menu home. Nah, di sini semua bisa dikerjakan. Misalnya kamu ada melakukan kesalahan, salah klik, jangan takut. Nah, masih ada tombol cancel. Ini dia. Ikuti, perhatikan panah teacher. Nah, ini. Ini panah yang kembali ke sebelah kiri. Nah, kalau salah klik sampai muncul kembali yang benarnya. Nah, atau pingin yang benar yang sebelumnya atau sesudahnya, klik lagi panah yang ke sebelah kanan. Nah, ya. Oke, itu menu home. Selanjutnya menu insert. Nah, kita perhatikan menu insert sini. Nah, menu insert, ingat arti kata in adalah memasukkan objek. Nah, in, masukkan objek. Nah, di sini dapat objek-objek yang bisa kita lihat, yang bisa dimasukkan. Bisa video, audio, simbol, equation, nah banyak lagi, shape, foto, clip art, screenshot. Nah, jadi menu insert adalah menu yang digunakan untuk memasukkan berbagai macam objek. Objeknya apa? Banyak ya. Nah, contohnya kita buat dulu objek shape. Nah, kamu klik shape. Kamu mau menambah shape apa ya? Nah, shape bintang dulu. Nah, ini bintangnya. Star. Kamu boleh bentuk di dalam lembar kerja PowerPoint kamu. Nah, ya. Oke. Next, lanjut ke menu design. Nah, desain ini kita klik dulu desain. Nah, di sini banyak tampilan-tampilan tema PowerPoint kamu nantinya. Nah, temanya bermacam. Bisa di sini kamu klik untuk melihat semua atau melihat secara manual. Satu-satu baris gitu ya. Nah, ini yang
panah bawah ke bawah. Nah, di sini banyak temanya ya, tergantung selera dan keinginan. Nah, temanya apa? Misalnya kita contohkan tema yang ini. Nah, ini. Tema namanya apa? Kita dekatkan aja mouse-nya. Klik. Iya. Nah, langsung berubah temanya. Seperti ini. Nah, jadi menu desain adalah menu yang digunakan untuk memilih tampilan tema slide. Tema slide-nya ya. Oke, sudah paham mengenai tema slide atau menu desain? Oke, kita lanjut ke menu transition. Kita klik transition. Nah, transition adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan slide. Nah, kalau yang tadi desain mengatur tampilan tema slide, tapi kalau ini transition mengatur tampilan slide. Nah, misalnya slides ini ada 3 slide ya, 1, 2, 3, ada 3 slide. Nah, slide 1 misalnya kita buat dia tampilannya seperti ini, shape. Nah, seperti lingkaran ya, lingkaran semakin lama semakin membesar. Nah, jadi transition itu mengatur tampilan datangnya slide. Nah, atau dia tampilan kita klik di sini mencari pilihan yang lainnya. Seperti jam. Nah, ini dilakukan di transition, ya. Transition adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan slide. Nah, oke, next. Menu animation. Nah, menu animation adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan teks. Nah, kalau yang transition adalah tampilan slide, kalau animation tampilan teks. Misalnya, teks mana yang mau kita atur? Misalnya di slide 1, teks yang review. Nah, kamu klik bagian teksnya, kamu blok. Nah, kamu blok. Baru pilih jenis animationnya. Animationnya nggak akan bisa terbuka kalau kamu belum memilih teks. Nah, kan? Tidak bisa kan? Nah, mati dia. Cara menghidupkannya bagaimana? Kita harus memilih dulu teksnya, blok teksnya. Nah, pilih mana teks yang mau kamu pilih jenis animationnya. Misalnya, animationnya seperti bounce atau bola jatuh. Nah, ini. Nah, ya. Jadi menu animation untuk memilih tampilan teks. Jadi datang teksnya bisa lebih kreatif kamu memilihnya ya. Atau yang ini. Tulisannya ini kita blok dulu, baru pilih jenis animationnya. Nah, kita pilih float in. Dia dari bawah ke atas, terbang ke atas. Nah, ya. Nah, itulah menu animation. Menu yang digunakan untuk mengatur tampilan teks. Oke, selanjutnya menu slideshow. Nah, menu slideshow ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan tampilan slide. Nah, menu yang digunakan untuk melakukan tampilan slide. Misalnya, kamu sudah mengerjakan PowerPoint kamu atau slide-slide kamu sudah kamu kerjakan dengan bagus. Nah, untuk melihatnya, kita bisa dilakukan di menu slideshow. Nah, tekan yang ini, from beginning. Nah, ini tampilan slideshow-nya ya. Jadi, kamu bisa melihat hasil tugas kerjaan kamu ya. Nah, untuk keluarnya, untuk mengeluarkan dari tampilan slide ini, kamu bisa tekan tombol ESC di keyboard kamu, ESC. Atau tekan aja terus di sebelah kanan ini, klik kiri terus. Nah, terus. Nah, ya. Jadi kamu nggak usah khawatir salah atau takut rusak aplikasinya, tidak. Ya, yang penting kamu tidak otak-atik. Nah,
masih ada tombol cancel kembali ya. Selama ada tombol cancel kembali, maka kamu bisa belajar sendiri dalam menggunakan komputer. Nah, itulah manfaat menu slideshow. Nah, sekarang menu review. Nah, menu review adalah menu yang digunakan untuk melihat kembali tampilan slide kamu. Misalnya, kamu memberi view atau tampilan komen, misalnya ya. Nah, di dalam slide kamu mau membuat komen catatan kecil. Boleh kamu klik. Nah, misalnya di sini. Tugas. Kamu boleh buat catatannya. Tugas dibuat oleh kelompok 1. Nah, misalnya ya. Nah, ini catatan kecilnya. Kamu klik aja di luarnya. Kalau sudah selesai, klik di luarnya. Jangan di dalam ini lagi. Di luar catatannya. Klik di sini. Nah, untuk melihatnya kamu klik aja di sini. Nah, tugas dibuat oleh kelompok 1. Nah, ini review. Jadi bisa melihat kembali sebuah catatan. Apa yang ada di dalam sini. Bisa rumusnya, bahasanya, kamusnya, mencari kata, research ya. Inilah menu review, mencari lagi, review lagi, melihat lagi. Nah, ini bisa kamu pindahkan. Misalnya kamu mau pindah di sini bisa. Klik kiri, seret aja dia kemana yang mau diinginkan. Nah, ya. Ini catatan untuk review. Nah, itulah menu review. Menu yang digunakan untuk melihat kembali hasil slide. Nah, yang terakhir nomor 9, menu view. Nah, menu view ini adalah untuk mengatur tampilan pekerjaan pembuatan slide. Nah, misalnya kita mau membuat slide, misalnya, ya. Nah, kan kalau kita membuat seperti ini kan masih agak bingung ya, karena slide utamanya sudah tidak ada lagi, masih slide yang kecil-kecil. Nah, slide yang normal itu adalah di sini. Nah, jadi ada slide utama untuk kita bisa lebih jelas mengerjakannya. Ini slide utama, ini slide anakannya ya. Nah, ini sub slide, bagian-bagian slide. Nah, ada 3 slide. Nah, bisa ditambah. Di mana nambahnya? Bisa diklik kanan sini, klik kanan di paling bawah slide, atau di mana kamu mau menambah slide-nya. Nah, ya. Jadi ini manfaat view, kamu bisa melihat tampilan pekerjaan slide kamu. Oke? Jadi menu view adalah menu yang digunakan untuk mengatur tampilan pekerjaan pembuatan slide. Nah, kalau view-nya bagus, maka kamu mengerjakan slide kamu bisa lebih rapi. Oke, selanjutnya yang terakhir menu format. Lah, menu format nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya, nggak ada karena kamu belum memilih bagian mana yang mau kamu format. Kamu harus memilih dulu bagian tulisan, shape atau gambar atau foto yang mau kamu format. Nah, misalnya ini, tulisan X level yang bentuk matahari. Kita mau memformat ini menjadi warna kuning. Nah, kamu klik dulu shape-nya ini. Klik. Nah, baru muncul menu formatnya. Ya. Jadi menu format itu adalah menu yang digunakan untuk mengatur ulang bagian-bagian yang ada di dalam slide. Nah, boleh bagian teks, bagian gambar. Nah, itulah gunanya menu format. Mengatur ulang lagi, memperbaiki, memperindah, dan ya. Oke, kita klik menu format. Nah, misalnya ini warnanya abu-abu. Kamu pilih sini, coba saja. Ya, save fill. Warna kuning. Nah, jadi warna kuning. Nah, ini pinggirannya, line garis pinggirnya, garis atau line, warna putih. Kamu mau warna hitam. Nah, pilih save outline-nya. Save outline, warna hitam. Nah, jadi ya. Nah, ini hurufnya kamu mau ganti stylenya, mau kamu format. Nah, pilih misalnya di sini. Nah, bisa berubah. Salah.
Nah, misalnya salah mau ganti yang ini. Nah, salah. Mau buat yang kuning tadi. Jangan takut, masih ada tombol kembali ya atau undo ya atau cancel ya yang lebih sering diucapkan. Nah, jadi itu menu format. Kamu bisa menformat kalau kamu memilih bagian yang mau kamu format dulu ya. Jangan lupa klik dulu bagian yang mau kamu format. Menu format nggak akan muncul kalau kamu belum mengklik bagian yang mau kamu format. Oke? Nah, kembali ke sini. Nah, jadi demikianlah review materi tentang manfaat-manfaat menu pada aplikasi PowerPoint. Nah, semoga materi ini semakin membuat kamu lebih ingat lagi dan kamu semakin lebih cepat dalam menggunakan komputer, khususnya pada aplikasi PowerPoint. Nah, demikian materinya, lebih dan kurang mohon dimaafkan dan dimaklumi. Nah, semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih hebat. Oke, demikian. Teacher ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam belajar. Oke, ya jangan lupa kalau video ini bermanfaat dan menyenangkan, jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel yang namanya Harus Bisa Guys. Oke, see you next time and God bless you.